Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumih. Adabun ma'al ahli wal iyali. Ini adab beserta keluarga wal iyal, anak buah. Zakara Sayyiduna al-Imamul Haddad ridwanullahi alaih menyebutkan tuan kita Imam Abdullah Al-Haddad ridwanullahi alaih, ridha Allah atas sidin, fi kitabihi, pada kitab sidin, an-nasaihid diniyati, nasaihid diniyah, al-adaba, akan adab-adab, ma'al ahli, beserta keluarga, wal iyali, dan anak buah. Wa na'ni, menghendaki kami, bil ahli, dengan ahli keluarga, hahuna di sini, az-zaujata, satu orang istri, waz-zaujati, dan beberapa orang istri, sampai 4 boleh. Nah, ini sambutan, ini kitab mengarado kada aku. Kayak apa berbuat baik bila beisi bini sekong, kayak apa berbuat baik bila beisi bini 2 atau 3 atau 4. Kamu sekong aja belum? Wabil iyali, dan kami kehendaki dengan iyal, anak buah, kullaman, tiap-tiap orang, yakunu, adalah itu orang, fi nafaqatil insani, pada nafkah seseorang, pada nafkah seseorang. Kayak ikam nih, iyal bagi abah ikam, karena ikam nih di bawah nafkah abah ikam, berarti ikamnya iyal bahasa Arabnya. Santri-santri nih, iyal bagi pengurus pondok, karena buah nikam nih pengurus pondok mau urusinya makannya walaupun bayar tapi tetap subsidi dapat. Napa jago subsidi? Ikam hidup sebulan di luar, mayolah 300. Mayolah, ada mayo, jujur tuh baik nah. Napa? Ke warung 3 kali sehari, ikam bisa duit 10.000 nah. Wanilah ke warung 3 kali. Aduh, ane 10.000 bisi ke warung 3 kali ikam. Wanilah di luar. Makan itu makan. Cari aja nang saparinginan nang pamurahnya. Pemurahnya berapa? Sebungkus nasi. Nah, jadi buat nikam ini ngarnya iyal. Karena di bawah nafkah seorang manusia. Wa tahta nazarihi, di bawah pandangannya, nyatu insan. Wa kafalatihi, dan di bawah jaminannya. Nah, selama ikam di pesantren jaminan pengurus, makan ikam, pendidikan ikam, maka ikamnya iyal ngarannya. Fayajibu alaihi, maka wajib atas si insan, al-qiyamu, melaksanakan, binafaqatihim, dengan nafkah mereka, wa kiswatihim, mempakaiani mereka, wa riayati huquqihim, dan memelihara hak-hak mereka, wa irsyadihim, dan memberi petunjuk mereka, ila wadhaifi dinihim, kepada tugas-tugas agama mereka. Wa ma fihi, dan sesuatu yang ada pada itu salamatuhum, keselamatan mereka, wa najatuhum, dan kebebasan mereka, fid dunya, di dunia, wa fid daril akhirati, dan di negeri akhirat kaina.
Waqad aktsara alaihi salatu wassalam, sungguh memperbanyak baginda Nabi al-wasiyata, akan berwasiat, bin nisa'i, dengan perempuan, wal hatha, dan mendorong, alar rifqi, atas lemah lembut, bihinna, dengan mereka perempuan, wa husnil muasyarati, dan bagus mempergauli, lahunna, bagi mereka perempuan. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baginda Nabi bersabda, khiyarukum, bermula sepaling baik dari kalian, khiyarukum linisaihim, yaitu sepaling baik kalian bagi istri-istri kalian. Jadi semakin baik kita lawan bini-bini kita, maka dalam pandangan agama kita semakin baik. Karena manusia itu kadang-kadang lawan orang aja baik, tapi sudah lawan anak, lawan bini, kadang-kadang kada bagus. Jadi kita jangan merasa baik dahulu. Lawan orang tuh bisa bahasa wahine bahasa wahine artinya tebar pesona aja. Hendak dinilai orang baik, hendak dianggap orang baik, apalagi seorang cagaran becalon jadi presiden, misalnya bupati misalnya. Kisah nang lemah lembut tuh bang bepandir. Sekali di rumah lawan anak bini bungol tambuk. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Nabi, khairukum, sepaling baik dari kalian, khairukum, yaitu sepaling baik dari kalian, li ahlihi, bagi keluarganya. Wa ana, dan aku Nabi, khairukum li ahli, paling baik dari kalian, li ahli, bagi keluargaku. Fayam bagi, maka seyugianya, lil insani, bagi seseorang manusia, ayyakuna, bahwa adalah dia, hasanal muasyarati, bagus pergaulan, ma'anisaihi, beserta istri-istrinya, latifal akhlaqi, lembut akhlak, syafiqa, penyayang, rafiqa, lemah lembut, saburan, sabar, ala jafaihinna, atas kerenggangan mereka. Renggang itu maksudnya kurang melayani. Itu jafa itu renggang, kurang melayani. Bersabar ya kita. Jangan artinya bini kada tapi melayani makan kita, minum kita, atau baju kada tegusukakan lalu bermamamai, kasihan bini. Wasu'i akhlaqihinna, sabar atas jahat akhlak mereka. Sabar ya. Wa kadzalika, seperti itu pula, la yambaghi, tidaklah pantas, lahu, bagi seseorang, la yambaghi, tidaklah pantas, lahu, bagi seseorang, ayyumallikal mar'ata amrahu wa yuwalliyaha nafsahu wa malahu. Kada pantas, ujar musannif, lahu, bagi seseorang, ayyumallika, bahwa menguasakan seseorang, al-mar'ata, akan bininya, amrahu, perkaranya, wa yuwalliyaha, dan menyerahkan seseorang, akan si perempuan, nafsahu, akan dirinya, wa malahu, hartanya. Lah ngatakan lalakian kada boleh menyerah total lawan bini berataan. Seluruhnya menyai hartaku, bahkan diriku ikam aja mau urusi. Itu ngarannya lalakian takut bini. Napa-napa bini maatur kada boleh.
Ikam kepala rumah tangga, ndak boleh takutan lawan bini, kada boleh. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sungguh bersabda Nabi, la yuflihu qaumun, kada beruntung oleh satu kaum, walau yang menyerahkan itu kaum, amrahum akan perkara mereka, imra'atan akan seorang perempuan. Kada beruntung satu kaum yang menyerahkan segala-galanya kepada seorang perempuan. Kayak apa rumah tangga hendak bahagia, amun Nabi sudah mengatakan kada beruntung itu. Lalakian kayak dicuk di hidung terserah bini. Ayo banyak naik rumah. Ayo banyak guring. Aduh, duit aja diserahkan ke bini juga. Anak belajar, mana ada duit bang? Aduh, Pak, aduh beri supan lah. Anak belanja lagi, ada duit mana? Umma. Nang bercari seorang, datang namanya hasil ulen hari ini, umma. Ini pelajaran bagi kamu kalau anak bebini kena. Jangan sampai kamu dikuasai bini, ngatakan dok. Santriwati juga jangan anak mau menguasai laki. Kalau baik kena mencari laki nang kawa dikuasai. Ini santri-santri bungen sudah dipasani, jangan hendak dikuasai bini. Tapi amun sudah kasih sayangan ngalih juga. Diancamnya pian jam malam ini bila kada memberi lon duit, guring di luar pian. Nah, gitu. Wa amma tarbiyatul auladi, adapun memelihara anak, wa husnul qiyami bihim, dan bagus melaksanakan, artinya bagus menggaduh bihim dengan mereka anak, la siyama terutama albanati anak-anak perempuan, minhum daripada mereka aulad, thawabun katsirun pahala yang banyak, wa fadlun kabirun dan keutamaan yang besar. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min muslimin, tidak ada dari orang Islam, yamutu lahu thalathatun minal walad, yang mati baginya 3 orang, minal walad daripada anak, lam yablughil hintha, yang tidak mencapai akan baligh, lam yablugh nang kada sampai al hintha akan balik. Ada orang kematian anak 3 ikong belum balik ketiga-tiganya, illa melainkan adkhalahu Allahul jannata, memasukkan akan dia oleh Allah al jannata ke surga, bifadli rahmatihi, dengan karunia rahmatnya, iyahum akan mereka. Jadi bila ada orang kematian anak 3 ikong nang belum balik, surga, Nabi menjamin surga, asalnya sabar. Wa fi riwayatin, pada riwayat lain, faqalat imra'atun, berkata seorang perempuan, wa ithnani, 2 bang Rasulullah, kayak apa? Amun 2 bang nang mati, ada 3 tuh. Faqala, maka berkata Nabi, wa ithnani, 2 ikongnya Nabi, iya juga dijamin surga juga. Cuma kada ada takune amun saikong. Nah, git 2 aja orang menakuni. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda baginda Nabi, mani betulia, barang siapa dibalakkan, min hadhil banati, daripada ini anak-anak perempuan,
bisyai'in dengan sesuatu. Nya diuji Tuhan bayi si anak perempuan. Fa ahsana ilaihinna, maka membaguskan dia kepada anak perempuan itu. Nya diberikan anak bini-bini aja. Bahari kan satu aib. Kalau bahari itu zaman sebelum Nabi diutus itu, anak bini-bini itu bila orang tuh biasa anak bini-bini itu aib nih tuh. Karena itu dipatak hidup-hidup dimati. Itu zaman jahiliyah nih tuh. Karena anggapan mereka bisi anak bini-bini ini kada kau diajak perang, kada kawat diajak untuk membela kehormatan seorang sebagai keluarga. Anak bini-bini ini cuma menggaduh kaina menyamani orang narai. Kaina orang ambil bini. Jadi kada napa-napa, lalu itu dianggap satu aib. Nah, datang ajaran Islam, lalu ujar Nabi, siapa diuji, mani betulia, barang siapa diuji min hadhil banati, dengan ini anak-anak perempuan, bisyai'in dengan sesuatu, macam-macam. Kalau anak bini-bini yang ada nang kada pemaasian, sabar menggadu anak bini-bini. Berat pang menggadu anak bini-bini nih. Salah sedikit aja inya ada tapi tak kontrol, inya pacaran misalnya. Jadi berat menggaduh anak nih tuh, sama menggaduh putra menggaduh putri, tangalih juga itu. Tapi mun sabar kunna adalah itu banat lahu bagi dia sitran, dinding minan nar, daripada neraka. Jadi bila sabar menggaduh anak bini-bini itu nang kayak apa inya, sakira tetap menjadi orang baik. Sebab aib nampak bang. Bila salah menggaduh, nampak benar aibnya bagi keluarga anak bini-bini nek. Amun lalakian ni tak kurang juga anunya. Dasa tak kurang bang. Coba binian ni kami bila salah didik, kada dididik dengan benar, karena pergaulan bebas, terjadi benturan. Amun motor sama motor bertabrakan, itu pinyoknya ke dalam. Mun binian lakian bertabrakan, binculnya ke muka. Hah? Iya kada? Berarti aib kalau tuh aib benar. Antik juga manusianya, antik juga. Wa fi riwayatin, pada riwayat lain, man kana lahu salasu banatin, barang siapa ada baginya 3 orang anak bini-bini, yu'addibuhunna, dia didik akan anak bini-bini itu, wa yarhamuhunna, dia sayangi akan anak bini-bini itu, wa yakfuluhunna, dia kafalayak, dia jamin pendidikannya, dia jamin artinya apa ongkosnya, makan kamu jaminan kuitan. Kalau tak siapa yang jamin nikam sekolah di sini kuitan, karena memang kewajiban kuitan menjamin nikam nek. Dia didik, dia sayangi, dia jamin, kafala yakfulu. Atau dia pelihara boleh juga. Arti kafala yakfulu tuh, yakfulu dia pelihara, dia gaduh, bisa artinya. Barang siapa ada baginya 3 anak bini-bini,
dia didik akan anak bini-bini itu, dia sayangi, dia pelihara, dia gaduh. Wajabat lahu, wajib baginya al-jannatu surga. Albattata, pasti. Albattah itu sama sekali, pasti artinya. Albattah itu bila niza kadada bantahan. Battah itu bila niza kadada bantahan, pasti artinya. Nabi mengatakan tuh ada jangan dibantah-bantah lagi jangan Nabi. Nih kalau amun anupang kadada albattah kadada bantahan. Qila ya Rasulullah wa in kana tasnatain, dan jika adalah anak bini itu dua ikong bang, amun berdua aja bang. Qala Nabi wa in kana tasnatain, sekalipun adalah anak bini itu dua ikong, tapi dididiknya, disayanginya, dipeliharanya. Wayam bagi seyogianya liman bagi seorang laki-laki arada nang menghendaki si laki-laki at-tazawwuja akan kawin. Seyogianya bagi seorang laki-laki nah hendak kawin ayyataharra bahwa dia maintai dzatad dini yang punya agama. Nah, itu nang diintai-intai. Nang disirit-sirit di luar jendela. Dipanggil oleh Pak Guruan, dihukum Pak Guru, ada salah Pak Guruan. Kenapa? Karena ini bagi nah hendak kawin aja, ikam hendak sekolah kalau ada hendak kawin. Ikam di sana kawin kan hendak sekolah kan. Bila hendak kawin kok kawin akan wah ini juga nah. Wal khaira maintai nang baik, wassalaha maintai nang soleh. Wa in kanat fakiratan, sekalipun bini binturnya fakir, ada sugih orangnya. Wa ghaira fa'iqatin fil jamal, dan tiada lebih pada keelokan. Tiada melebihi pada keelokan. Pada kabungasan tuh kada melebihi orang, standar aja. Namun mencari ibarat nilai itu aja tuh nilainya 6 aja bang ya. Aduh sama nilai nih tuh ikam nang kabungasan itu tuh. Wah ini handak putih ada sonclair. Ada suntik putih ada wah ini. Handak mancung ada operasi. Handak bibir siksi ada sulam bibir ini. Bibir disulam. Nah, apakah menyulam-nyulam itu tuh? Ada wah ini. Jadi wah ini saraba imitasi, saraba palsu. Nah kecantikan nang bujur tuh nang timbul dari jiwa. Kada perlu pakai pemutih, cukup air wudu aja ikam. Bila batal berwudu. Fala yambaghi, maka tidaklah pantas lil insani bagi seseorang ayyatazawwajal mar'ata, bahwa dia mengawini bini-bini lima liha karena hartanya, wa jamaliha dan karena kabungasannya fakat saja. Menang itu haji kan merugi. Fa inna dzalika makruhun, maka yang demikian itu makruh, wa ghairu mustahsan, dan tiada elok, kada bagus. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Nabi, la tazawwajun nisaa, jangan kalian kawini akan perempuan
lihusnihinna karena semata-mata kebungasannya. Karena tak pandang kebungasannya aja, bukan tak pandang akhlaknya, bukan tak pandang agamanya. Fa'asa husnuhunna, maka boleh jadi kebungasan mereka itu ayurdiyahunna, bahwa mencelakakan itu kebungasan hunna akan mereka. Banyak orang yang gara-gara diberi Tuhan kebungasan, diberi Tuhan rupa bungas, awak putih, jadi celaka. Napa? Jadi penjual diri, artis, jadi pelacur tuh karenanya bungasam, merasa payu sekali melacurkan dia 10 juta 20 juta merasa payu. Coba menang jadi pelacur tuh artinya bibir sumbing, ya apa? Mata juling, hidung pisik misalnya, awak hirang latat. Ada ini kisah bebinian. Ini kisah bebinian. Bebinian awaknya hirang. Artinya apa lagi artinya gigi umpung. Lalu jadi pelacur. Jadi pelacur. Konlai kau. Jangankan yang berbayar jika gratis ya udah mau. Ada nih kisah aja Pak. Nah, kayak kita nih bersyukur Tuhan kadang memberi kita rupa bungas nang kayak artis-artis. Barangkali mun kita rupa bungas karena kan kada terpikir anak menuntut ilmu bisa nak jadi artis saja juga ya kalau. Saksikanlah sinetron, artinya kenapa? Sinetron kenapa? Sinetron Tajau Pacah yang dibintangi oleh artis kenamaan kita Jamal. Ada lagi Jamal menuntut ilmu. Ada lagi Jamal tukang bersih halaman pesantren. Anjing sih, jadi artis sudah. Saksikanlah sinetron artinya Sengsara Membawa Dekmat. Yang akan dibintangi oleh aktor tampan kita Ipul misalnya. Ada lagi Ipul tukang nang siapakan tindak sagan santriah belajaran ya betul. Aur nang main sinetron aja lagi. Jadi syukur kita nih diberi Tuhan muha pas-pasan beretaan nih. Caka diberi Tuhan rupa simbungasan. Nah, ada cagaran menuntut ilmu, Bang. Jadi bersyukur kita nih. Kita pandang di ceramen, syukur jomo aku nang kayak ini. Jadi aku jadi penuntut ilmu, panen tuh. Wala tazawwajuhunna, jangan kalian mengawini akan bini-bini li amwalihinna karena harta-harta mereka. Jangan mengawini bini-bini karena dorongan harta. Karena dorongan harta. Kenapa? Fa'asa, maka boleh jadi barangkali amwaluhunna, harta mereka itu antut ghiyahunna, bahwa menyesatkan harta itu akan mereka. Boleh jadi artinya harta itu akan maulah sesat. Nah, banyak aja bini-bini karena merasa berduitnya maulah tasasat jalan, tasalah jalan, hidup berpuya-puya, habisakan duit aja nukar
nu kartasna harga 500 juta. Bila kada mayu duit laki dimamai disariki. Akhirnya gara-gara tuntutan bini nang begitu tinggi, lalu nalaki ini mau berpikir nang ibarat pejabat disuruhnya korupsi. Ibarat nang biasa-biasa aja disuruhnya jadi maling. Itu. Walakin tetapi tazawwajuhunna kawini oleh kalian hunna akan bini-bini alat dini atas agamanya. Nah, pandang agamanya aja. Oh, inya lulusan pesantren. Wala amatun sungguh seorang budak perempuan. Kharma'u yang subik telinganya. Kharma itu yang rabit telinga. Budak perempuan yang rabit telinga. Sauda'u hirang pulang. Orangnya sudah telinga rabit. Hirang pulang kayak burit panci. Zatu dinin punya agama, no orangnya lulusan pondok pesantren Riyadul Muhibbin, baca kitab lancar pulang, pak amal pak ibadat pulang. Oh, nah perempuan nang subik telinga toh, nang hirang toh, tapi agamanya kuat, afdalu lebih utama dijadikan bini. Afdalu lebih utama dijadikan bini. Jangan memandang rupanya. Jangan memandang artinya kulit, warna kulitnya. Penting rasanya bong. Al-Fatihah.